Kesultanan Aceh Darussalam pernah menjadi dinasti politik yang berumur sangat panjang dengan kekuasaan yang membentang luas, yaitu dari ujung Pulau Sumatera menuju pesisir timur dan barat Pulau Sumatera, serta dari Semenanjung Malaya hingga ke Patani. Sultan Ali Muhayyad Shah dinobatkan menjadi Sultan pertama Aceh pada tahun 1514 Masehi. Meski bukan penguasa pertama di Aceh, ia dianggap sebagai pendiri Kesultanan Aceh Darussalam karena berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kekuasaannya. Wafat pada tahun 1530, Sultan Ali Muhayyad Shah mewarisi tahtanya kepada Sultan Salahuddin. 1539, Sultan Salahuddin dilengsarkan oleh saudaranya sendiri, yaitu Sultan Alauddin. Usaha perebutan Malaka dari kekuasaan Portugis masih berlanjut di bawah kekuasaannya, walau telah menimbulkan banyak peperangan. Sampai akhir hayatnya pada tahun 1571, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar tidak pernah mampu merebut Malaka dari Portugis. Selanjutnya, Kesultanan Aceh dipimpin oleh Sultan Sri Alam yang hanya bertahta selama setahun. Hal ini terjadi karena dalam kurun waktu dari 1571 hingga 1607 Kesultanan Aceh memiliki berbagai konflik politik hingga kudeta militer. Tahta Kesultanan Aceh berturut-turut dilanjutkan oleh Sultan Zain al-Abidin, Sultan Ala al-Abidin, Sultan Buyung, Sultan Ala al-Din Riayat Shah Syahid al-Mukamil, dan Sultan Al-Riyad Shah. 1599, ricuhnya situasi politik Kesultanan Aceh membuat Portugis berhasil menginjak kaki di tanah Aceh. 1607, penguasa terbesar dalam sejarah Aceh, Sultan Iskandar Muda mulai menduduki tahta Kesultanan Aceh. Dengan kecakapannya dalam kepemimpinan dan kemiliteran, ia berhasil meluaskan wilayah Aceh Darussalam hingga ke seberang lautan, menguasai Johor, Pahang, Kedah, Perak di Semenanjung Melayu, dan Indragiri, Pulau Bintan, dan Nias. Di puncak kebesarannya, Kesultanan Aceh menjalin hubungan diplomatik dengan banyak kerajaan barat, seperti Inggris, Perancis, Belanda, dan Turki. Meski begitu, Sultan Iskandar Muda tak membiarkan negara-negara tersebut membuka perwakilan dagang di Aceh. Di tahun 1629, armada Angkatan Laut Aceh berangkat menuju Malaka untuk menghentikan Portugis selama-lamanya. Sekarang adalah saatnya kita menghentikan Portugis dan kuasai Malaka. Perang besar pun terjadi selama berhari-hari, kapal-kapal terbakar dan tenggelam. Ribuan nyawa prajurit dari kedua belah pihak melayang. Di tengah kegentingan situasi perang, kesehatan Sultan Iskandar Muda mulai menurun. Dengan keadaannya, Sultan Iskandar Muda masih berusaha memimpin dan melaksanakan tugasnya. Namun, pada 1636, Sultan Iskandar Muda akhirnya wafat di usianya yang ke-43 tahun. Di tahun yang sama, Sultan Iskandar Sani pun segera dilantik untuk mengisi kekosongan tahta Kesultanan Aceh. Di masa kepemimpinannya, kekuatan militer Kesultanan Aceh mengalami penurunan. Istana Kesultanan mulai beralih menjadi pusat pengajaran ilmu pengetahuan. Setelah 5 tahun naik tahta, Sultan Iskandar Sani pun tutup usia, lalu digantikan oleh istrinya, Putri Sri Alam. Di masa itu, kemenangan VOC di Malaka membuat pengaruh mereka semakin menguat di seluruh perairan Nusantara. Walau begitu, kekisruhan politik di dalam istana berhasil diredakan. Setelah bertahta selama 34 tahun, Putri Sri Alam pun tutup usia. Sepeninggalnya, tahta kesultanan masih diteruskan oleh para sultanah untuk beberapa puluh tahun sesudahnya. Mereka ialah Sultanah Naqi al-Din, Sultanah Zaki al-Din, dan Sultanah Zainatuddin Kamalassyah. Tahta lalu dilanjutkan oleh Sultan Badr al-Alam. Memasuki abad ke-19, Inggris dan Belanda berhasil bercokol di Nusantara. 2 November 1871, Inggris dan Belanda mengadakan perjanjian kedua yang dikenal dengan nama Traktat Sumatera, berisikan Inggris yang mengizinkan Belanda memperluas wilayah mereka ke seluruh Sumatera termasuk Kesultanan Aceh. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh pada tahun 1904.